Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai di rumah kediamannya. Lewat belakang itu juga sama Liwan tuh musuh jalan tadi. Siapa lagi? Pak Ketum Om Dodot HMRC 01. Ada penasaran? Oke guys, Om Big. Apaan tuh? Wow. Bagi yang paham ya. Buat yang paham karena gua gak paham. Oke Mang. Mang. Gimana Mang? Udah sampai? Alhamdulillah ya, kita sampai juga nih. Aduh. Begini mahalnya 24 Oktober. emang tuh benar-benar ngedadak sih. Udah kita jalanin lah, siapa tahu ya. Sebenarnya kan tadinya udahlah kita undang Jabar aja, yang lainnya tinggal ngomong-ngomongnya, tapi akhirnya udahlah kita coba deh sebarin kemana-mana. Ya alhamdulillah sampai Jatim aja sama Garda mau datang katanya. Akhirnya Jatim sepakat apa sih, ngirim perwakilan aja sama Garda katanya datang. Jadi nggak enak sebenarnya kita mau undang Jabar doang, cuma ya, karena di itunya di share-nya di Facebook Indonesia, baca lah yang lain. Masa kan ada yang udah deket, Mabig apalagi itu udah pernah kenal. Ada yang pernah janji nanti kalau ada acara apa di Seberang saya mau pokoknya mau berangkat aja. Kayak Pak itu saya. Waktu itu Pak Deridwan, pokoknya kalau acara Sumedang ada acara, insya Allah saya datang pasti. Akhirnya kita kembali di share, udah Big, pokoknya insya Allah kalau ada Nah, kalau yang dari barat sana, dari timur berarti keluarnya di itu ya? Ya keluarnya Kertajati. Kertajati apa? Kertajati enaknya. Kertajati ya? Kertajati langsung ke Dipaten. Oh, Kertajati Kadipaten. Kalau lewat Palimanan muter lagi. Kalau Palimanan jauh, maksud turunnya kejauhan. Jadi kalau Palimanan Cirebon. Nah kan ya, kita setelah Cirebon itu. Setelah Cirebon kan, maksudnya pas keluar Cirebon banget lah perbatasan. Enaknya Kertajati, jadi ya lumayan lah Om, kan itu teh dari Palimanan, Jatiwangi, Kertajati. Ya kan itu dari jalan biasa. Lumayan itu 50 kilo dari Isinya, kalau dari Palimanan ke itunya. dari ke Kertajati itu hampir 50 kiloan, ya lumayan nih lewat tol. Langsung ke Dipaten, dari Kadipaten mah dekat lah. Enggak kayak Cileunyi Sumedang. Kadipaten berarti nggak lewat Majalengka? Majalengka kan lurus. Majalengka lurus. Bundaran lurus Ya. ke kanan. Kalau Majalengka kan beda lagi, jalurnya nggak lewat. Itu kalau yang dari arah timur. Ya, Dari timur. timur udah pasti diarahin Kertajati aja lah. Tapi kalau ke setelahnya tuh yang turun Masih keluar itu kan, keluar Palimanan itu kan nggak bisa keluar terus kan, belum ada Cipali kan. Terus ya Palimanan keluar. Nah, info di situ macet kan, kita keluar gitu lewat yang mau beli arah nabrak akhirnya terkonvoy lewat itu sama anak Bandung juga deh kalau nggak salah dulu tuh barengan. Acara apa dulu ya? Pulang dari Semarang apa dari Bandungan itu ya? Bandungan ya? Semarang Bandungan. Iya, Semarang Bandungan ya kalau nggak salah ya. Bandungan kalau nggak salah belum. Bandung. Iya benar. Iya, ulang tahun Semarang yang Semarang pertama itu. ya. Ulang tahun Semarang pertama. Bandungan. Nih, oleh-oleh dari Nah, kalau orang nanya tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari Sumedang. mantap. Tahu dari mana? Udah dingin kali ya. Mana lagi? Kalau panas begini. Berarti akhirnya dingin banget tadi metronya ya? Sampai dingin. Disimpan bagasi. Kalau di dalam tetap dingin, jadi bagasinya agak hangat. Harusnya depan mesin ya. Wah, sampai sini habis. Nah, kalau bawa mentahnya nggak jadi kayak gini kalau di rumah juga. Makanya kenapa dalamnya putih luarnya coklat kan? Apinya harus gede banget. Api gede banget kan. Brus. Minyaknya banyak. Kopi kenangan ya? Dulu ya ada kemana? Ini dulu supaya kenangan baru kopi kenangan. Udah Bu, cukup Bu. Repotin nih, kita Mang Yayan yang ngerepotkan lah. Enggak repot lah.
kalau orang sih di Jarang-jarang kan. Laos. Tapi Anda waktu itu kesini jam berapa? Nyampe sini setengah 1 malam, sampai subuh. Sampai sini. Tapi iya. Saya lagi di Bandung tuh. Dia mah emang tukang jam malam doang. Ya Anda. Oh, jalan dari Bandung sore dia dari Tasik sore jam 4. Sampai sini mau kemana dulu Jam kali? 1. Kemana dulu atau langsung semua Dia sama? bilang macet banget sampai ngerayain sampai ke udah berapa tahun? 4 tahun kan, keempat kan? Iya, udah keempat tahun. Apalagi kan secara geografi juga kan udah Maksudnya udah punya ya, dunia sendiri lah ya. kalau mungkin awalnya dulu kan kenapa ada subchapter itu kan karena masih apa ya, persepsinya kan masih dikit ya, Sedikit masih, lah orangnya. masih dikit orangnya kan, Masih biar sedikit. guyup kan kita gabung jadi satu. Ya kalau udah segede kayak gini ya udah pantas dan wajar lah. Jadi gini oh. Ini udah gede gini semuanya lagi kan. Berat. Nah kalau emang oke lah, udah pantas nih jadi kita punya. Izin lah, ya. Sekarang pemanasan nih kita nih gimana ngurus apa-apa sekaligus ya. Nah tahun depan mudah-mudahan kita mau deklarasi lah ya. Mudah-mudahan ya, amin lah. Amin. Iya. Jadi maksudnya sekarang nih pemanasan nih gimana caranya ngurus yang datang-datang dari luar, terus acara lah gitu. Bikin acara. Sebenarnya dibikin simpel aja, jangan terlalu dipikirin dengan gimana. Ya MRT ngurus sendiri kalau ingin begitu kan gampang. Cuma dikasih info aja, infonya gini, info gini gitu. Nggak usah yang terlalu. Kalau begitu biasanya apa ya, malah jadi kita ngerasa wah capek sendiri kerja gini-gini kayak apa ya, kayak orang jadi ngerasa udah capek gini-gini jadi ujung-ujungnya kecewa. Ini kan menaruh pengharapannya tinggi tapi pencapaiannya kan nggak sesuai jadi gitu. Ini kan menaruh pengharapan itu di paling bawah. Bola bangsa Bandung. Ya. Ayo. Mangga. So. Ayo Om Bi, gaskeun. Buru eta kameramen nyet lah nyet. Waduh, magayan. Ya syukur-syukur Om bisa hadir ya. Iya, so Udah berapa? Tanggal 24 Hari Minggu Om. hari Minggu. Rencana sih ya ke Bali tanggal 11 sampai 17. 11 atau 17 bulan Ada ini Oktober, itu acara apa? ada kerjaan di Bali. Oh, Terus nanti ada lagi mungkin tanggal kotanya luas tapi kotanya kecil. Nah, Kalimantan aja yang bertanya kopi. Kalimantan nabrak kopi itu pasti kota Sumedang aja, yang ada pom bensin, ada pom bensin. Konvensinya Jadi yang toko-toko, ruko-ruko. yang ada ini ada bundaran tuh, yang mana bundaran bukan? Lupa ya. Oh, berarti itu mah ini Hari. Toko-toko mah ini. Tanjung Sari aja, Tanjung Sari kalau Sumedang kota lewat berarti. Iya, Sumedang kota lewat. Ah, Nah, lo. baru datang nih. Bang Kevin, Om Nendi. Om udah Om lah, jangan repot-repotin. Om ditampi Om. Masuk Arabun lah orang tadi. Mantap. Kopi kenangan. Dari Om Dodot. Wih, mantap. Oh ini Om kenangan. Capek Om. Capek dari Sumedang. Oh kalau di sana. Capek. Dari Kopo tadi macet apa? Macet naon? Kalau macet, aya nu ngajeng. Nyebrang tol. Oh, ada orang Kalimantan guys. Perwakilan Borneo. Oh, Borneo guys. Borneo guys. Iya. Bang juga di Borneo, Kalimantan. Itu buat entertain. Jadi biasa, Om di Sumedangnya dibuang gitu. dibuang dari Sumedang. Gak kepake Om. Nama ayam kira sate. Lalu kita WA kapan gitu. Kalimantan mana Borneo? Di Balikpapan sama Bro. Kemarin nyebrang sampai ke ribuan ibu kota Perminyakan. itu. Ya, ambil minyak, entertainnya setting cafe, sound system sama gitu. Oh, sama Kang Robi dong, sound system cafe. Sound system Kang Robi yang di Batam itu kan Bandung. Ya, yang di Batam Yang ada di Batam itu kan Robi Star. Nah, Oh, Rob. Oh. Sound yang di engineer ya kan. Adro pemenangan ke Adro. Jadi setting gitu aja. Ada Rob. Adro. Ada Rob. Adro. Tadi sama. Tapi enak kenanya. Tuna di mesin. Cuman kemarin gara-gara Bener boleh dua. Kain itu. pulang dulu deh. Semuanya ya. Entertain tutup ya.
Sama ini juga gitu. Ivan selama 2 tahun udah nggak ada. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. HMC mah? Jawab dulu bisa. Salam BBS buat semuanya. Kita sekarang sudah lepas dari jam 20.38. Wah, Sengaja kita untuk nemuin orang nomor 1 dari Indonesia. Wih. Kecebur ya, men. Ya apa itu judul tema malam ini jadi Ngobrol santai. beres-beres. Kongres. awal kong terberes-beres. Sebelum lanjut, kita perkenalan dulu satu nih. Omik. Omik. Ya, saya Big Oh. Begang. Ini Yan Zeki. Malam Yan Zeki dan ini reng-rengan semua. Ini Om Kevin nih dari mana? Iya. Parus Om Nendi. Ya, mumpung ada Om Dodot nih, kita tanya-tanya seputar Ya, HMRC. kan ini anak-anak Sumedang nih, terutamanya HMRC Sumedang nih belum tahu nih Om, kapan terbentuknya HMRC Indonesia ini. Orang-orang pada tahu kan yang pendirinya itu Om gitu kan, Om Dodot itu pada tahunya kan. Rengan nih. Nah malam ini tolong dong ceritain sedikit perjalanan HMRC dari mulai awal sampai sekarang sebesar ini Om. Sebenarnya yang diralat dulu ya bukan penemu HMRC ya, sebenarnya itu yang secara nggak langsung dulu setelah terbentuk HMRC, sebenarnya HMRC udah ada gitu kan, tapi waktu itu kan masih di dunia maya nih, sebelum 2009 gitu kan. Nah oke juga awalnya juga di kurang lebih di bulan Mei 2009 itu Mei apa? Iya kalau nggak salah Mei itu ada info dari almarhum Ivep. Nah, almarhum Ivep kasih tahu, Mas ada klub maestro nih, dia bilang gitu. Kok klub? Ya ngumpul-ngumpul lah dia bilang gitu kan. Coba mau datang nggak Mas? Yuk datang hari Minggu waktu itu pagi. Nah ternyata ngumpul-ngumpul itu di BTC. Nah pada saat BTC Bintaro. Nah pada saat ngumpul itu di situ udah ada Bang Ican, Om Ican Bis, Om Ali Hartono, terus ada lagi waktu itu Om Nanta, ya kan, sama ada satu lagi tuh yang sekarang udah nggak ada tuh, hilang tuh nggak tahu siapa ya, satu lagi tuh Om apa ya lupa tuh, waktu itu kita ngumpul lah di situ ngobrol-ngobrol. Ya termasuk angkatan pertama lah ya. Ya, nah ternyata pada saat itu Om Nanta ngajak ngobrol. Nah singkat cerita pada saat itu Om Nanta bilang, enaknya kita mesti ngapain ya, dia bilang gitu kan, supaya ini kan udah ngumpulin sebagian nih. Ya. Tapi Om Nanta gak cerita sebelumnya sempat ada ngumpul di Taman Mini, itu kopdar pertamanya HMRC itu. Karena Tapi belum jadi HMRC, masih ngumpul-ngumpul maestro doang. waktu itu HMRC itu kan, nama HMRC itu kan di milis. Kebetulan Om Nanta yang megang milisnya HMRC. Bikin acara kumpul-kumpul sebelum Mei itu ada di Taman Mini. Itu yang datang ada Om Nanta, Bang Ican, Om Irfan Bogor, Butin Zop, terus Om Dudung Aditya Warman, terus ada lagi kalau nggak salah Mas Ali ya. Nah mereka itu bertujuh kumpul di Taman Mini. Setelah itu baru ada kumpul lagi Om Nanta yang bareng gue itu ketemu tuh di BTC. Nah pada saat itu Om Nanta bilang, Om diapain nih kira-kira nih ya supaya enak. Ya tertentu saja ide. Lebih enak sih jangan di dunia maya kalau kita komunikasi dunia maya itu penting, tapi yang lebih penting lagi kalau kita udah kumpul ketemu muka kan lebih enak, udah pada remind sama-sama kan gitu. Jadi enaknya gimana? Bikin kopdar lah, bilang gitu. Tapi pada waktu itu Om, sudah sekitar ada berapa itu yang tergabungnya? Yang awal itu 7 tuh yang Oke. sebelum gua ada di situ, 7 tuh yang mereka udah ngumpul di Taman Mini pertama. Nah setelah itu kita coba kumpul lagi waktu itu di BTC. Di antara mereka ada 4 orang itu, tambah gue sama Ivep. Ya, lanjut habis itu kita bikin acara yuk ngumpul yuk di mana ya, Senayan aja, tercetus ide kan Senayan gitu kan, karena kan kita sering bikin event di Senayan zaman dulu kan. Tempat terjadi Senayan di mana yuk, di itulah apa, put golf itu kan ada tuh
Plaza Tenggara tuh situ, Plaza Selatan. Boleh bikin. Nah itu rame tuh di Milis tuh udah mulai tuh antusias lah teman-teman yang dari mana-mana gitu kan. Akhirnya kita janjian waktu itu lupa tuh di bulan apa, pokoknya kalau nggak salah sebulan setelah itu kumpul di situ di Senayan. Ternyata yang datang ada 26 orang. Wih. 26 orang, 26 mobil. Iya. Tanpa publikasi di publis Di Milis waktu itu kita cuma Yahoo Milis kan dulu kan. Iya, Jadi iya. kita kumpul. Ingat yang pertama kali datang di situ adalah Om Romi yang dari Serang. Dia pernah Serang Banten. Om Romi dia datang paling pagi tuh jam setengah 9 udah ngumpul di Senayan. Kita ngumpul kurang lebih jam 10-an ya, jam 10-an. Nah, ternyata di situ kok rame. Seneng kan kita foto-foto di situ. Nah, tercetuslah ide setelah itu kan. Kita kumpul lagi di mana nih gitu kan. Semenjak itu kan Milis makin rame nih. Setelah itu udah. Nah, setelah itu tercetus ide itu kita bikin di BNR sekaligus kita udah banyak nih kita resmiin gitu loh. Sebenarnya waktu di BNR juga belum tercetus untuk meresmikan awalnya. Karena cuma kita pengen ngumpul di Bogor Nirwana tuh. Di situ ternyata ada 52 mobil kumpul. Termasuk salah satunya yang dari Jawa Barat, perwakilan Jawa Barat itu Om Dito. Oh, Dito Yang pertama kali dari di Bandung Bandung. datang dia pakai akar merah, metro merah. Nah, Dito hadir di situ, antusias kan. Yuk kita duduk bareng di bawah itu kanopi halte bus tuh kan. Ngobrol di situ. Udah, kita gimana kalau kita resmiin gitu kan. Oke, boleh resmiin gitu kan. Udah. Pas kita lagi ngomong ngatur kenapa, pokoknya ada tiba-tiba langsung sepakat nunjuk. Udah Om Dodot aja tapi sementara ya untuk sekarang aja ya gitu kan. Jadinya Ya, sama. Sebelum ada nanti ya. Udah dong, yang paling tua, yang paling tua masalah KTP nih gitu kan. Senior ya. Iya. Jadi tercetus aja ide kayak gitu. Jadi Terus misterinya di bawah halte ya. halte itu BNR Dapat itu. chemistry-nya. Terus akhirnya ya pilih nomor kan waktu itu kan. Yuk kita pilih nomor di sini. Kita nggak kepikiran waktu itu. Paling kepikiran cuma 100 member peserta juga udah bagus kan. Malah jadi Indonesia ya. Akhirnya setelah itu langsung tuh ngembang terus. Kalau Jatim yang ngembangin di Jatim tuh Om Eko. Eko itu ya dia semangatnya cukup tinggi tuh. Jadi dia kalau dia pulang kantor naik motor ketemu maestro, dia bikinin kartu nama kecil, diketok, kasih selamat HMRC gitu. Nah, nama HMRC itu pertamanya di mana, Om? Entah itu udah ada. Dari Dari pertemuan Milis. awal, Milis. Dari Milis itu sebenarnya udah ada di Milis Yahoo itu HMRC. HMRC, berarti yang bikin nama HMRC itu Om Nanta. Sejarahnya kok enggak. Oh, sejarahnya tahu Nanta. Nah udah semenjak itu ya kita nggak pernah nyangka kan sampai berkembang orang kita waktu itu cuma mikir pada saat habis ada registrasi nomor itu sebenarnya waktu itu pas pemilihan nomor gue juga bukan 01 waktu milih nomor itu karena ngacak tuh milih nomor. Nah ternyata setelah ditunjuk Om sementara jadiin yang dituakan dulu dah gitu. Waduh, udah apa ya Om, pokoknya gini, ya udah deh gitu kan, udah sambil ditunjuk ininya, sambil kita susun nanti gitu kan. Akhirnya sepakat mereka, ya udah, kita udah tunjuk menurut jadi sementara ini jadi ketua, nomornya harus 01. Tadinya 01 nggak ada yang ngambil, gitu. Nggak ada yang karena kita sistem kocok, ngambil gitu kan, ngacak, dapat nomor berapa gitu. Jadi udah akhirnya didaulat pakai nomor 01. Tapi kalau kopdar dulu memang sudah dari dulu Om kayak gini. Kita yang tahu nih khususnya di Borneo itu biasanya kalau kopdar setiap yang namanya kopdar pasti ada yang diperbaiki, nah pasti ada yang ketrek gitu. Nah untuk jadi ya perbaikin ini, jadi kita Ngoprek. Emang pada awalnya dulu pada saat kita ini kan kita kopdar kan kadang malam tuh selalu malam ya, kadang malam tuh ketemu ya, di Sate Sambas itu kita bicara yang awalnya Jakarta dulu nih ya. Ketemu dari mana ngumpul. Tanya ngumpul patung panahan tuh. Ngumpul situ. Nah pas ngumpul gitu kan ada aja keluh.
kesah kan. Biasa gitu. Kan ngapain tahu buka kamar mesin kok ini kayak gini gitu. Sama aja. Iya Pasti begitu, pasti begitu. Keluhan-keluhan itu nanti terus lanjut lagi masalah bengkel kan. Nah, awalnya dulu tuh makanya kenapa koaan itu jadi rame itu awalnya tuh gara-gara kita kopdar di Bulungan. Nah, pada saat kopdar di Bulungan ada Om Pahyat, ada Dewa, ada siapa lagi waktu itu ada beberapa orang yang kopdar di Pak ya. Salah satunya ada Yoyo Aven tuh, Bami Aven. Nah, Yoyo itu baru dapat maestro dan maestronya dia bagus kan. Pada saat di parkiran itu dia nanya, Om, mobil saya kok lemot banget gitu. Nah, jadi emang lemotnya kayak gimana sih? Buka mobil dia starter kan, digas, kok digasnya telat ya? gitu. Terus Om cobain mobilnya, cobain kan, wah ini enak banget kok Om. Lah, emang bengkelnya di mana? Oh kalau bengkel gue sih langganan dari tahun 90-an dulu di Koaan. Di mana tuh Om? Di sana. Waktu itu Koaan masih di deket Metro TV itu apa namanya gitu ya? Kembangan ya. Kembangan Raya kali. Nah ya. Udah ternyata Yoyo sama minta tolong sama Ipet karena Ipet kan maestronya kan bekas maestro gue yang zaman dulu yang B1197 blank. Kan Ipep kan sepupuan sama gue. Nah, Ipep beli maestro gue. Akhirnya bengkelnya dia juga dian juga. Akhirnya Yoyo dianterin sama Ipep ke bengkel Koaan. Pada saat janjian sama Yoyo sama Ipep ada Momo, ada Dewa, ada Suryo, ada satu lagi siapa ya? Pokoknya ada 4 mobil, apa 5 mobil gitu rombongan pada Koaan. Nah, sebagian mobil ada yang langsung dijual di situ, ada yang ditinggal, kayak mobil mau kan tinggal sampai 3-4 hari kan, karena kan bermasalahnya lumayan tuh gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu pada keluar dari situ, pada bilang, oh mobil enak banget gitu. Akhirnya jadi anak-anak pada kesana, awalnya itu ya dulu ya. Maestro siapa Om yang pertama swap engine di Koaan? Denny, Denny Jo. bukan. Denny ini, Boy Denny. Denny Saputra. Maksudnya ke Jakarta. Jakarta. Nah, dia ini manajernya kuburan band dulu. Road manajernya kuburan band. Manajer. Ya, road manajernya Denny. Nah, dulu dia maestro hitam dia swab gara-gara waktu itu kita sering nongkrong di KM 11. Ya kan? Nah, pulang dari KM 11 itu biasa kan pada ngetes-tesan mobil tuh di tol. Jebol lah mobil Denny di situ. Begitu jebol, dibawa ke Koaan. Sampai Koaan, Den gimana nih mobil lo udah begini kondisinya kan? Udah swap engine aja. Bisa kok? Kayaknya sih bisa. Oh gitu kan masih kayaknya kan kita belum tahu kan. Coba aja pakai CLF 22 kayaknya bisa nih persis nih. Dapatlah waktu itu mesin dari Mamat BTC 5 juta kalau nggak salah tuh. Tahun berapa? 2010 ya apa 2009? Masih murah. Masih belum. Kayaknya tahun-tahun segitu untuk maestro belum fanatik swap engine lah. Belum. Nah, setelah mobil Denny berhasil pada saat itu kan karbu, gitu kan? Jadi masang F22 tetap karbu. Nah, jalan coba sama anak-anak, wah gitu kan, asik banget nih, gitu. Mulailah itu baru pada swab. Berarti bengkel pertama yang swap engine maestro itu Koaan ya memang. Koaan kalau yang di sini ya, tapi kan bengkel-bengkel lain udah Ya. ada. Ini mah di Sebelumnya mana udah kita MRC gitu ya. Ya. Belum tahu kalau di luar yang luaran siapa tahu ada yang. Nah, karena waktu itu emang gue udah kasih tau ke anak-anak, kalaupun mau pakai maestro sampai seterusnya, yang pertama kan mesin ya kita yang bikin nyaman. Alah, Wih. Oh, Kong Jai. Baunya bau tahu. Tahu. Udah, tahu bengkeng. Sini aja Om, apa Om? Wih. Enak sini ada senderannya nih. Jadi endorse kok. Kan tim guru hara. Ada dulu lagi Tahu, Kong? dua.
Jahit. Oh ini baru tahunya dari Sumedang. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Sumedang lah. Oh sengaja perjalanannya. Wis. Tega. Kasih setoran. Kurang bungkus. Nah nih, Bang Jaya juga nih salah satu ini Dua lo. senior susu. Pokoknya kalau cari spare part langsung deh. Jai Hendra ada di Nutur jalan. Jadi kita dapat endorse ya Om ya. Spare part. Waduh. Repotin. Ngerepotin. Saya mau ngeliat bebek packing tadi, bebek apa? Mandarin. Mandarin. Udah nggak ada. Ya udah malam Om. Jadi emang dari dulu emang gua saranin kalau emang mau pakai metro lama mendingan swap engine. Maksudnya paling enggak bukan karena kita kan waktu itu kendalanya kan wah mesinnya masih bagus Om. Ya emang sih mesin masih bagus tapi kan kalau tunggu sampai mesin jebol baru swap engine yang pertama harga udah pasti naik. Ya kan harga mesinnya. Amat gua kembung nih. Yang kedua mesin aslinya udah nggak ada harganya. mesin aslinya. Iya, paling dipecah. Apalagi kalau udah sampai itu. Tapi kalau kita swap engine pada saat itu mesin lama kita kan dalam kondisi yang masih bagus Jadi dan harga masih murah pada saat itu kan 3,5 sampai 5 juta waktu itu kan. mesin orisinil. Iya. Coba sekarang. Ganti kopling doang sekarang segitu. Kalau mobil mau dijual pasang mesin lamanya lagi masih oke. Macet lagi. Dan mesin yang F22-nya yang mesin swap Bisa bisa dijual dijual lagi. lagi. Iya, Masih benar. kondisi bagus. Jadi investasi juga ya. Investasi kan gitu. Terus sama waktu itu sempat bilang katakan juga kalau emang mau pakai metro lama gitu kan memang udah cocok pakai metro. Kalau ada duit sisihin aja sebagian untuk beli part-part mopping kayak upper arm, shock breaker, long terror, Kampas kampas rem. rem, kupling itu. Kalau nunggu itu rusak, harga price sudah beda. Dan itu Dan itu kan pasti kita pakai. Ya, nggak mungkin kita pasti butuh. barang pasti kita terus ganti, replace terus. Pasti. Nah, kan semakin Masa tua jauh-jauh? kayaknya nggak mau. Upper arm dulu aja cuma 550.000 harganya. Sekarang lu berapa kok? 1,8 satu Itu dulu semua. yang orisinil. Duit semua. Campur bulu ketek. Gila. Itu mobil saya jalan sebulan sekali. Kayak shockbreaker Showa aja sekarang udah berapa, dulu kayaknya masih murah ya. Nah, dulu masih murah 650 dan dulu kan pasang. Sekarang ada di sini dapatnya abal-abal. Nah, Showa Malaysia. Wah, Malaysia soa asli. Asli. Om Dodo sekali beli berapa? 5 set. Bukan 5 depan doang, 5 set, 5 mobil. Depan belakang. beda kalau yang Showa Malaysia tulisan Showanya itu nggak satu line keterikannya garisnya dua jadi S Ya, benar, dua. yang dua Ada garis dalam sama garis luar. dan itu dipakainya lebih awet. Gue aja baru sekali ganti nih sampai sekarang masih enak. Kalau ganti Showa yang sini yang S-nya cuma satu Cuma garis satu doang. paling setahun 2 tahun. Oh, sambelnya yang mana, Bi? Ini cocok. Ini itu sambal martabak tuh. Ini rujaknya, Om. Kalau ada aku sih, nasi nih. Oh, ini rujaknya, Om. Sanguan Om. Oh, ini rujaknya. Ini rujak. Rujak bonteng. Berarti waktu itu banyak juga ya yang mesinnya masih seger, ganti. Makanya gue aja mobil kan pada saat kilometer 70.000 ganti mesin Berarti sampai sekarang masih ada mesinnya. masih. Wah. Jadi kan kondisi mesin itu kan kalau mau dipasang lagi kan anggap aja kilometer mobil Masih 70.000 ya. Iya. Iya benar low KM jadinya. Kalau nunggu kita rusak jebol nilainya udah nggak ada mobil kita, mesin gendong, mesin aslinya udah rusak. Paling cuma bawa bloknya doang. Iya, pasti kan orang ya mesinnya udah ini. Tapi kalau kita jual dengan mesin yang aslinya dia pasangin, tambahin lagi pakai swap engine-nya, harganya lebih tinggi. Naik nih, Kasih bonus ini. ini bonusnya nih mesin. Ah. 100. Coba sekarang nyari F23, F22, udah berapa jadi?
juta. 11 juta tuh dua-dua berarti gak? Wah harga sama berarti sama dua. Cuma kemarin aja dapat F23 3 biji. Yang 2 zong udah harus jual pretelan. Oh. Yang satu lari ke Surabaya. Lu nih. Ini. Ya, di main pasar juga om. Iya, barang makin susah kan. Ngabisin yang ada di sini. Terus kemarin Apa? pernah denger kan katanya anak-anak maestro ngabisin barang Cielo katanya. Mesin Cielo pasangin semua ke maestro ya habis. Tapi kan Cielo kan sekarang juga mau nyari apanya juga masih ada. Baru aus nih. Ngawangkong wae diajak ngawangkong wae. Jadi acara tahun berapa tuh, Bi? Tanggal 24 24. bulan ini Oktober. Om Dodot belum loading kan? Belum 24. 26 kalau nih. Ya, Pak Budi kemarin semalam. Kalau 01 ikut di sini nih katanya dia bisa kalau sebelum tanggal 1. Waduh, saya nggak tahu, saya bilang. Anggarda kan lagi di Subang. Emang lagi ada tugas Bang? Iya. Nah, dia mau jadi saya Anggarda mau ada Budi. Oh. Lagi semua belakangan aja. Kalau udah pasti fix pergi ya. Dinyusul. Maksudnya kalau udah pasti fix Ini kayak aku nemunya gitu, ini mobil-mobil apa, jadi udah 5 tahun di luar gitu. Si orangnya dulu ini, si bapaknya udah tua banget dan mungkin stroke gitu ya, pindah ke anaknya. Dia nggak ada yang berani megang atau gimana gitu. Dia di luar 5 tahun, baru masuk ke warehouse itu 3 tahun. Oh, Nah, si warehouse-nya itu disewa. Aku sewa buat barang bekas sama apa namanya alat berat. Kayak Cipagati kan bisa nanti kan bawa bahan-bahan itu. Aku buka. Kamu di situ? Aku pikir iya. Karena bentuknya udah nggak berbentuk aja. Aku buka. Ya. Si yang depan nggak ada, belakang nggak ada. Jujur aja gitu. Itu begitu dibuka, kulit kucing, kulit tikus. di bawah. Sampai kemarin aku buka itu masih ada om di dalam AC. Iya, kulit kucing, kulit tikus. Sampai di pintu itu akar Rambat beringin gitu ya, akar rambat itu ke pinggir. Nah, baru aku suci. Berapa tahun itu jogrok? Hampir 8 tahun itu. Nah, aku suci. Nggak tahu. Tapi dalam ruangan, dalam gudang, bukan di luar. Yang dalam gudang itu 3 tahun. Yang di luar itu pas ditanya sama si bapak yang penjaga gudang, ini tuh mobil diangkat karena si bapaknya udah meninggal, dipulangin ke Jawa. Nah, aslinya si mobil ini tuh dari Banjarmasin. Banjarmasin di towing lah ke Balikpapan. Oh. Malah lewat perahu yang pakai itu sampan kayak gitu. Banjarmasin Balikpapan emang ada jalan? Ada yang sekarang Penajam itu. Oh, Nah, buat ibu kota itu. Nah, dihitung itu ada berapa? Cuma ada 3 mobil. Ada 3 yang dari Banjarmasin, yang banyak kan justru dari Balikpapan. Karena di sana kan kalau mobil itu jarang, banyaknya mobil lokasi. Iya, mobil lokasi, benar. Dan diselusuri semuanya hampir orang-orang yang tertinggi lah. Iya, pasti. Tinggi sama pembisnis kan gitu karena waktu lucu tuh nemu mobil itu, lucu benar-benar lucu. Jadi Renovasi ulang lagi dong. ya, lawan jadi 1 minggu itu mobil nggak aku nyalain loh. Di sana ada cucian mobil yang temen, disuruh cuci, mundur, taruh. Semua cucinya gimana? Semua. Jadi Nggak ada yang propos, kaca-kaca gitu. kaca nggak ada. Cuman yang di belakang itu Oh, aja, di belakang. yang biasa. Terus sama yang buat apa? Ban serep. Oh, tempat belajar. Di bawah ada. Nah, baru aku tanya sama orang-orang, kalau gua punya mobil ini, lu ngapain? Banyak bilang, lu ngapain? Enggak, gua lebih kesannya karena inget satu, waktu bokap bilang, bokap waktu itu masih masuk Pemda dengan alasan itu mobil paling bagus. Aku masih ingat umur masih 6 tahun kok. Mobil apa Pak? Udah gede gitu. Itu mobil harga. Dan dia pernah bilang sampai sekarang masih ingat. Biar Pak nggak punya, penting anak. Di sana pas dengar begitu orang lihat
ini om maestro. Nangis aku om. Gua bilang ini maestro kenapa? Oh ini, kupikir maestro itu yang penyanyi apa atau apa ya namanya gitu. Oh bukan, jadi sama kakaknya itu. Nah cerita sama bengkel apa yang bengkel pertama kutanya si Aja itu yang mobil untuk mebel Eropa. Dia nggak mau benerin. Jadi 2 minggu mobil itu dia sana, tapi duit udah. Kenapa? Dia bilang di sana. Nah, di sana kan bilang mobil Jepang ada cuanya cuy. Oh gitu. Jadi dia pakainya Eropa, bener Eropa. Demi angkat lagi. Adalah orang sipik yang suka beneran sipik. Itu pun dari anak-anak sipik Eropa kayak gitu. Sini om ambil. Jadi apa aja om yang harus ambil. Kita bongkar dulu. Kita bersih. Apa zaman bersih dulu. Gak punya duit om, tapi nyala. Begitu aku punya duit, mati. Makanya aku bilang Kalau bapak injek. karbu Oh, 90. Makanya aku bilang ini mobil yang biasanya kan mobil tuh jodoh-jodohan ya biasanya kayak gitu. Ini mobil nggak pernah ngeribetin katanya. Jadi kalau aku nggak punya duit, ini nggak ada masalah om. Lucunya gitu, nggak ada masalah. Tapi begitu gua punya duit, ininya kok anjrit kata gua, oh berarti senyawa lah. Jadi tiap aku pergi jauh itu udah sampai KL, Gorontalo, Makassar. Jadi selama ini sebelum aku ke Sumedang ini keluar mobil itu cuma masuk perahu diem. Aku ketemu di sana 3 hari. Aku ketemu Makassar 2 hari. Jadi baru bawa mobil. Nah ini baru uang dari sini tuh. Baru dari bawa ke Karena Sumedang. ngelihat YouTube di sana rame, yang rame ini berdua. Ini loh, gue bilang ini teman. Aku nggak ngomong. Masih rame, udah dari jauh katanya. Udah ketawa dari jauh. Pas saya tanya, Sunda deh. Bawa dari sana naik kapal ke Surabaya. Surabaya. Dan antusias om dari mulai Surabaya turun itu disambut sama Om Budi kalau nggak salah. Turun, ajak kopi, telepon semua. By Facebook itu telepon, sampai bilang, Mas dulu Salatiga ngopi Semarang. Mau pulang anjir kan lagi ramai kopi gitu kan. Mau pulang. Kayak mana? Karena waktu itu dia juga masih baru lah, maksudnya masih baru aku gabung gitu-gitu. Nah suka nyari, iseng-iseng nyari part gitu. Jalan darat di bawah tuh dari Surabaya. Jalan darat. Yang aku Aman. rasain aman. Nggak ada ban serep, nggak ada dongkrak, nggak ada kunci. Jadi aku pikir gini, gua udah bisa lepas dari laut, gua udah pernah bisa di tengah laut, gua nggak tahu kalau di darat. Gitu. Jadi ketika gua ada gimana om kalau ini nggak usah ribet, cuy, mobil tinggalin, bodo amat gua balik. Kalau hilang bukan rezeki gua, gitu kan? Dan dicoba, jujur om ini, saya sampai lari-lari sama Honda Jazz, plat B dari Surabaya. Dia penasaran karena di belakangnya nggak ada emblem. Udah protok aja mobil itu namanya kan si Brang-Brang. Kunyin. Apalagi ini om mobil cabuan. Ada di krop. Lari sampai di rest area berapa? Udah tuh. Om, om gua tua banget anjing. Masa om, bro. Mobil apa sih om? Masuk. Honda ya, bodok ya Honda, bilang gitu. Sana dia, lihat, dia, iya, kenceng ya om. Aku nggak berasa. Dia bilang kenceng, kan namanya kan Maestro kan, ada yang sering banyak lah. FM-nya nggak nyala, kadang nyala kan gitu. Namanya bawa dari sana, ada ciri khas lah. Emang tadi berapa? Gue pernah 140, 120. Cuman yang aku rasain 100 lebih itu ada gini Kata begitu udah lepas dari 120 itu hilang. ada pokok. Iya. Aku sempat telepon dulu. Balance-nya aja kalau di 100 getar itu kan biasa balance. Bahan pelet ya. Tuh, aku takut karena kan pakai yang 18. Awalnya itu 35 belum 40. Om Indra, kenapa ya? Om Indra senyum. Gas lagi aja dong, masa kayak bukan anak muda. Bandung cuy. Tahunya Bandung pada Sumedang. Oh tahu kalau di luar Bandung ya, mau Cicalengka, mau Bandung. Pasti Sunda. Bandung. Hari sana. Dan sekarang lu masih gitu. Jadi kalau aku nggak punya duit, ya baik. Tapi begitu gua punya duit, nyalain, setengah jalan.
Dan yang aku rasain si punyanya si Maestro ini, kalau punya Maestro, kadang aku pikir berarti kalau punya mobil ini, lu belum bisa nguasain kalau lu belum pernah coba dorong sendiri. Masih om, mobil Jepang seberat ini, jujur aku. Bukan karena dekat Kopdan nggak di endorse guys. Nggak di endorse om. Itu paling berat om, bener. Biasa kalau mobil biasa kan sendiri. Tapi itu pas dorong Om lagi punya duit atau enggak Om? Duit punya cuy. Duit punya cuy. Cuman jam 2. Waktu itu jadi ada yang namanya di Kutai Barat itu ada yang khususku Dayak asli. Ada yang di Balikpapan sama Samarinda. Ada lampu merah kayak bundaran HI gitu. Jadi pas lampu merah itu udah kan duduk. Apa? bensin kata. Wah, namanya pemikiran itu pemikiran padahal masih standar kenapa jangan ada suara apa orang bilang mungkin ya begitu jalan pas di tengah-tengah pas bundaran apa anjir mati cek nggak ada cek ada apa pasti lihat bensin masih bagus dorong lah ceritanya ada gojek satu aduh mas nggak kuat mas sudah biarin aja jadi ditaruh itu seharian taruh di bundaran tapi nggak ada Apa-apa di sana. yang aku takutin tuh kayak suku-suku gitu kan terus apa itu Enggak lah, kalau suku-suku sana sih nggak ada. ya. Padahal si mobil itu pada posisinya itu masih pecah kacanya malah pakai trashback yang satunya si kaca belakangnya masih pakai trashback karena aku masih pecah pesen di ya? Jember ya Oh. pesan di sana mah berarti Wah, mah itu mah sampai di Dado banyak banget aja ya kaca. Kaca yang mana? Oh. endorse gratis Yang itu kaca yang mana? Kaca video. Banyak. nah sudah itu barulah cerita gini om di kafe orang nongkrong semua mobil ya namanya orang sana orang gengsinya gede ya aku datang mau cari mobil sekarang dong nggak apa-apa tapi naik si bapak itu naik kalau nggak salah itu pangdam karena aku bawa sound di belakang jadi buang belakang jadi di belakang itu satu set mixer 1 RCM 4 Oh. aku bawa itu buat ulang tahun Kodim waduh dan mau naik sekalian wah yakin nih pas naik tapi dia malah bilang enak ya ini masih enak ya tapi itu dan pas sharing sama teman-teman yang lain itu yang lain ternyata yang memang kelebihan memang iya ya dari kaki-kaki gitu. Iya. Nah, jadi semenjak 2004 pertama kali naik Maestro tuh punya Maestro udah malas ganti mobil lagi. berarti bener. Ada yang sempet bilang opahnya si Koawi bilang ini yuk punya mobil dulu kalau yuk mau jual ini kalau yuk mau jual yuk mesti punya lagi yang gini wah mana kau bilang mau jual belinya juga susah dapetnya juga susah biarin aja emang gitu ya Pokoknya Maestro cari yang kilometer kecil Matic susah. Kilometer rendah, Matic. Banyak kan manual. Karena apa? Kalau orang udah pakai Maestro, Matic pasti pengennya pakai terus. Karena enak. Cirinya kan gitu. Sama aja kayak Mercy. Biar- Boxer tuh kan, Boxer cari yang Iya. barang bagus kilometer kecil yang Matic susah. Kalau ada udah gila-gilaan. Iya. Karena apa? Orang rasa bahwa mobil enak dipakai, kenapa harus Simpen. jarang dipakai kan? Gitu. Jadi pakai terus. Tambah kebanyakan penyakit Iya, metro, bener. kenapa fuel pump kena terus? Banyak kan fuel pump, fuel gitu. pump, Fuel pump. betul. Itu kan masalah simple sebenarnya. Malas ngisi bensin. Sampai habis ya. Fuel pump itu kan harusnya kalau mau awet ya harus kerendam terus. Dia kan kerja fuel pump itu kan harus kerendam. Kalau nggak kerendam bensinnya terus jalan isi 5 liter, 10 liter. Fuel pumpnya kapan kerendam? Berarti kalau nggak posisi dia nggak kerendam fuel pumpnya panas kan? Motornya Kalau mau awet ya, Awet ya? setengah minimal. setengah isi. Anggap aja kita mau pergi, kita patokan kita di setengah. Udah mindsetnya itu. Dari 2008 sampai sekarang alhamdulillah nih belum pernah ganti fuel pump. 2008. jujur om
Aku tuh kalau ngisi yang lain masih bisa gagal gini nih. Oh sudah ngisi master. Berapa ini dari nol itu aku Oh, itu. 500 berapa? Sampai 600 kurang lah. Nya kosong. Pokoknya gini Nah, itu patokan kita. bensin tinggal seliter kali. Dikosongin gue tuh pengen tahu. Kalau kita kok di atas merah dikit udah penuh. Bisa jalan jauh. Kayak kita ketemu di pom bensin ya. Kita ngobrol. Kan ditanya, isi berapa nih? 50. Kenceng banget ngomong 50. Lagi bagi dena ini. 50 deh, karena gue pede. Karena waktu itu cuma bapak doang yang punya satu depan. Pokoknya anggapan aja udah setengah kurang dikit udah isi aja. Pokoknya 3/4 bikin gitu. Pokoknya usahain fuel pump itu kerendam. Baru awet. Baru awet. Makanya yang awet Masalahnya yang apa? link sama Sekarang Asep awet. nyari fuel pump yang original udah susah. Iya, endorse. Hah? Tapi kalau kalau lu injeksi Denso bener ya orisinilnya. Originalnya iya. Apalagi yang karbu kan Oh, karbu kan komplit, Mitsubishi. lebih susah lagi. Lebih mahal kok kalau Setengah kan harus komplit jadi satu sama itunya semua Di bawah cabut ya di bawah iya. Oh. Dulu dapat gua dari Sandi 2 biji. 50. Iya, beli Pego gua jualin 3,5 cepet dong. Iya. Jadi akal sekarang Kok gitu. asli gak? Patokin Gua setengah. nggak tahu nih mana gua dapet dari anak Toyota. Tapi lu lihat nih, lu pernah dapat beli gimana gua bilang. Asli om ternyata asli. Sama itu banyak kan masang kaki itu ganti upper arm yang sayap depan tuh kan. Iya. Kadang kan suka itu kan bermasalah tuh. Nah masangnya kan kita udah posisi dongkrak nih. Ya. Dongkrak kan Langsung diangkat, ini. pasang, kencengin kan, itu udah salah besar. Karena posisi dia pada saat banding dongkrak dia begini kan, Iya. dikencengin, pada diturunin dia sama aja karetnya ditekuk begini. Oh, iya. Jadi kita pasang dulu, udah turunin ban semuanya, baru kencengin. Jadi posisi karet tuh mobil standar, jadi mainnya enak, karetnya nggak terpaksa. Kalau posisi begini, Oh, diangkat begini, iya, karetnya betul. udah begini, cepat rusak. Cepet jebol ketarik nih. Jebol. Hmm. Busing tuh prinsip masang busing tuh gitu. Busing arem. Pasang dulu, udah jangan dikencengin. Mobil udah turun, gerak, baru kencengin. Baru kencengin. Jadi Pokoknya karet tuh nggak kepelintir duluan. Kalau karet udah begini, kita angkat gini kan udah kepelintir tuh mobil posisi. Jadi kerjanya pada saat Bantingnya mobil aja juga standar, keras, dong. dia udah begini. keras ya. Iya, keras lah. Itu aja yang maksudnya orisinil lah, paling ceper ya. Iya, udah. Makanya yang mobil jangan cepet biasanya. Kayak kesalahannya tukang kaki itu main ganti-ganti gitu, kencengin dulu. Pas mau didongkrak, Iya, udah ketemu kencengin Wahyu. semuanya. Yang plat N ketemu lu. Ini rombongan ini. Wah, tadi bareng tuh. Nah, iya, betul. Ada yang bilang. Hah? Ada yang bilang. Adi Wahyu kan dari Bandung. Oh iya benar berarti. Pas kita mati Oh, iya, Laksmana. Iya. Oh, itu Wahyu. Bandung. Plat N ya. Wahyu Laksmana ya. Sama istrinya. Iya. Oh iya Kira benar. ikut mampir ke sini. Besok anaknya sekolah dia. Iya, kirain mau ke sini. Pas tadi di mana? 50. Ya. Oh, disangka ngawal itu. Salah keluar berarti. Sempat ngobrol tadi. Benar keluar. Sempat ngobrol. Jadi Enggak. enggak. Ini kan dia Saya sempat aja bilang Dikawal tuh, dikawal. Dia mau motor-motornya N dia mah. Berarti orang sini. Di sini. Tangerang. Tangerang Cisauk rumahnya. Dia orang itu kerja di Berita Satu ya. Berita Satu. Plat N semua ya. Motor, mobil. Nah, ilmu juga tuh kalau mau ganti bus ini. Iya, kebanyakan Iya. orang pada ganti Masuk kencengin kapan? dulu, masa kencengin Iya, enggak. bener. Nah, ada berapa bulan, oh udah kenal lagi. Emang benar. Kenceng gimana itu. Oh mau lu ceper mah, masa tuh lu ceper. enggak cuman potong tempe. Oh pocket. Potong dikit. Ngomong mobil kita gimana? Tenang om. Kalau nggak mau ribut repot, kita repot sama mobil, makanya dari dulu kan pakainya meternya kan karbu. Karena kalau karbu kan yang penting bensin ada, api ada, udah pasti hidup. Res. Jadi kalau injection kan bisa map sensor, bisa ECP, sensor ini, ECU-nya lagi kan. Makanya ganti itu karbu. Wah, masih Kan kalau punya mobil injection udah pasti harus stok itu kan ECP, map sensor, TPS, kan harus percuma kalau kita ini mobil merebut mulu gini tapi nggak pernah diganti itunya.
Gak jadi kan naik. Kadang kita itunya Aku tetap laboratorium ya. Delco, ini pompa bensin lemah. Karena kita nggak tahu itu. Hah? Ikut aja. Oh, Lanjut. Jam berapa nih? Jam berapa? Pas bensin itu kamu maksain ke kilometer 88. Saatnya ngisi dulu tadi di Sinan 2. Yang salahnya itu ini lah, Om. Jadi bawa bahasa sana. Itu yang salahnya apa? Dari AJR Jalan. sini kecil, sini besar. Nggak ada, harusnya ke sini HMRC. Otak kan lo mau gimana akun gua nggak ada, nggak ada lo. Dalam udah rame. Iwan Ampere dari ke kilometer 88 ke 10 kilo. Asli. Bagaimana caranya? Gagal pak. Pulpang. CM campur netral begitu jalan mulu. Oh, angkot. Pas Kalau luar kota mah irit maestro, dalam kota doang. Iya. Terus. Itu kenapa sih, Kang? Gitu. Kenapa tuh? Apanya? Kalau dalam kota itu biasanya rada bor. Gede kan. bisnis yang gede begitu, stop and go-nya itu kan. Gue lari. Yang namanya mobil elegan cuy. Sorry ya yang bukan berarti itu ya. Namanya mobil elegan. Kita bicara mobil yang bukan alat transportasi ya. Habis isi, jangan bikin buku boros. Habis isi. Berarti 2000 cc sahabat Pertamina. Tapi Enggak juga. mau tanya kenapa om itu maestro, setiap saya nanya maestro kenapa pajaknya nggak pada dibayar ya? Itu tandanya karena udah keenakan make jadi lupa. Mantap. Logikanya tuh karena ngerasa kok pajaknya murah amat ya, tanggung Iya, lah gitu terlalu lah. aja. Jadi kalau bayar per tahun kayaknya nggak berasa gitu. Buat menerin tuh sampai 25 juta ngechat bisa ada. Siapa tuh? Bonnet, aksesoris lengkap, pajak bisa. Tapi belum gondrong. Iya. Buset, mobil cat oranye, jokrek karo, ceper, baris 18. Pajak. Malah nyampe. Iya. Masalah aksesori kan belakangan. Sebenarnya cuma dilihat orang bagus ya bagus, tapi pulang kita keringetan, pulang kita puas-puas Itu dulu waktu Bandung pertama tuh. Pajak. Jadi body itu nggak dijamin mesin. Program aja dulu. Kami kaki ngekek program aja dulu, terus liftnya jelek. Air AC mati, anjir. Prinsipnya internal dulu baru eksternal. Yang penting good looking. Yang rasain kita kan, yang mobil-mobil kita ya pengen rasain anak kan kita harusnya, bukan orang lain. Tapi kalau sekarang emang Scoopy juga udah yang penting enak dipakai, baru enak dilihat. Lihatnya tuh 1028 sampai belel-belel itu bodo amat, yang penting dipakainya Yang enak. penting mana enak, nyampe. AC dingin ya. AC dingin, kaki-kaki enak, mesin nggak ada masalah. Sekarang mau ke Bali nggak? Ayo. Ngomong tadi depan, Jai, lu katanya mau dagang soto lu mau, bisa nggak itu diboyong? Cobain dulu lah. Ya lu franchise aja, lu bilang. Oh iya. Ya, Kapan kita ke Jogjanya nih? Ayo besok. Itu kan kejadian dulu tuh. Siapa? 2000 berapa ya? Tempel dikit sama Doyok. Ngus. Aduh, Pasep makin tua makin gila. Spesial baru jalan. Penyakitnya gimana ya? Kalau digas dia agak narik ke kanan, lepas gas dinarik ke kiri, apa ya? Itu biasanya karet sambil tusuk itu. Jadi main dia. Main. Oh. Jadi casternya dia nggak di nol, nggak sama. Casternya maju mundur. Nah, begitu beres ganti itu spuring yang sebelah kiri agak ke depan kalau nggak salah. Pokoknya nggak center aja casternya. Ya, Nah, jadi berarti nyetelnya nggak bener. Nah, begitu, aduh gimana caranya? Dia akalnya dipotong karetnya. Salah. Jadi Ntar tusuk sate lu patah. Iya, tusuk sate lo patah. Banyak kan yang pada patah tusuk sate ya karena itu masak Nggak karet center kebalik juga. sama cetelnya nggak bener. Ketarik sebelah. Oh minta ya. Ya, ambil itu yang punya pribadi sih, maksudnya pertama ganti
ya pokoknya pas sebelum ganti kaki depan semua tuh ya normal lah, casternya dapat lah pokoknya begitu pas diganti. Kan kalau di Supuri kelihatan casternya berapa, ini berapa, chambernya berapa. Kalau chamber emang sama bagus, emang agak ceper ya, pokoknya sama lah, -2 emang diceperin sih kan ya, tapi sama nggak terlalu jauh. Nah yang pertama sebelum diganti tuh casternya sama tetap di hijau lah, nggak tahu berapanya itu. Ya, berarti masangnya nggak bener. Nah pas begitu masang stabil yang ke depan, stabil itu kan susu. Kalau nggak salah agak narik ke depan, kalau nggak salah yang ke belah kiri. Jadi arahnya agak narik kalau pas jalan. Biasa Ya sepotang gitu. Jai. Gerah ya. Ya gitu, jadi kalau di gas ada torsi, set dia narik kanan dikit. Lepas gas kiri dikit. Kayak yang main dia Gua gitu. pikir di jongkir kayak apa di terot gitu. Nah makanya pertama Big, ini kayaknya terot nih udah nggak ngigit ya, jadi kemana-mana lari. Terot udah bagus ketemu kenapa? Nah Big juga makanya udah pusing ganti semua. Kecuali sebelah karena sebelah masih bagus sama sayap atas, udah ganti semua. Nah itu yang kayak Road itu kayaknya bener sih, dia emang Big lihat masih di atas dikencengin langsung turun. Nah begitu lihat yang sayap bawah, bosnya udah sobek lagi, yang bawahnya, makanya mau dibenerin lagi deh. Nah itu sekarang penyakitnya begitu. Aduh kenapa ya nggak ketemu nih casternya, nggak enak dong. Kalau caster nggak ketemu, otomatis stabil tusuknya narik sebelah. Makanya Jadi tetep bingung aja gimana ya. Iya nggak enak lah. Orang Berarti posisi ban tuh nggak sama gini. Ada yang maju mundur. Nah sekarang pas dipotong itu, potong karet susu itu dipotong, dipasang lagi, ketemu casternya tapi dipotong yang kiri. Tuh biasanya kalau kayak gitu masang karet stabil tusuknya kebalik. Kalau enggak bukan pakai punya dia. Tapi nggak tahu ya karena Big beli di Tunas kan bukan ori sih, RBI gitu. Nah, RBI kadang-kadang kan kerasnya beda. Jadi pada saat dikencengin, yang satu keras banget, udah nahan, yang satunya masih empuk, main terus dia. Ada nggak ya ori? Susah. Ada. Oh, Di Ayan ada. Ada di Ayan. Kalau tirotnya itu udah Kalau nggak salah 90 ribuan ya satu ya. Kalau nggak salah ya. tirotnya udah bagus nih. Kan 4 biji pakainya. Depan belakang kan? Enggak dong. Iya, karena stabil kan satu tusukan sate kan ada yang bagian belakang ada bagian depan kan dijepit. Iya, Ya gitu kan, 4 kan depan belakang kan itu. Iya. Besok gua kasih teleponnya, dia dikirim Dikirim sama dia. Oke. Dari Kalau nggak coba lu tanya Doyok deh, kayaknya Doyok masih punya stok tuh. Nah, soalnya kan Om bilang takutnya tusuk sate yang patah ntar wah. Iya, kebanyakan itu gara-gara itu tusuk hati pada patah. Di tengah jalan pada patah kan. Banyak kan kita di FB itu lihat patah. Mede patah tusukan sate. Ini bukan patah hati. Anak paksa itu. Tapi cuma itu doang ya penyakitnya itu, bukan Itu karet aja. yang lainnya enggak kan? Enggak. Ya aku mau udah ini Biasanya gitu. sama, ini sama, terus diukur dengan yang sama. Tapi kok kenapa pas begitu udah beres? Tapi tukang sporin pasti tahu, Pak ini casternya beda. Iya. Emang ngomong nih casternya kenapa nggak dapet pas ini kali setelannya pas dibuka udah mentok nggak bisa, emang kayaknya nggak bisa di setel ya Maestro. Kalau Innova katanya bisa di setel Yang sketsa yang seperti itu. Oh yang gitu ya. Berarti mobil nggak center, narik. Sama rata-rata bagian belakang kan harusnya disporin bisa tuh Bisa chamber. di-setel itu. Kalau belakang emang Baut. bisa ya. Nah, kebanyakan bautnya pada udah rusak diganti baut biasa, jadi udah nggak ada setelannya lagi. Bautnya miring ini. Itu kan modelnya bautnya kan pecah, peang, nggak bulat asnya, Oh oval. oval. Oh iya benar. Itu zaman dulu ya 80.000 tuh bautnya tuh. Banyak kan karatan. Jadi dia setelan kan begitu muter dia Putar, bisa narik ininya ketarik Ya. sini, Oh, tarik narik sini. kan. Jadi kayak pas ini kita putar seret, dia narik sini, kita kendorin narik sini gitu. Nah kalau diganti biasa deh Kan itu kan ada itunya, ada derajat itu, ada Ada garis-garis. garis-garis, kayak setelan Iya. rantai. oh iya. Kalau itunya yang ituin mobil itu udah pasti jalannya kenceng. Lari belakangnya. Lari. Oh. Kalau belakang sih nggak ada masalah itu doang, yang lain nggak ada masalah cuman Nah, Mesro mah ada masalah udah biasa lah. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada masalah pedagang nggak laku. Iya. Endorse lagi. 90.000 berarti 180, 360 Berkaret doang. memasang gopay. Masang sendiri bisa gitu aduh. Gampang nggak usah pakai apa-apa.
Cuman mesti naik. Lu sih pas ada yang masa mesti nyopot buka yang dua. dua yang di dekat bol Iya, joy. mesti digantung. Hah? Mesti digantung Iya, kalau mesti digantung. Ya turun roda terus yang nyempel ke Kagak kalau lu ada ini mah bisa lewat atas kayaknya dah. Di Nah, sama sekali-kali kalau lagi mobil diangkat, cucian itu. ambil kunci 19 atau 17 tuh. Kencengin tuh Sasis. kaki-kaki bawah sasis itu kan ada crossover yang sasis tuh. Perahu tuh. Kenceng-kencengin lagi. Banyakan Metro berapa tahun kendor. Ya, Nah, iya. kaki-kakinya nggak enak, kerak, Itu kendor. kendor. Nah, Itu coba tuh pakai mobil kenceng-kenceng kan yang perahu yang di bawah itu kan nempel di sasis tuh, Yes, ada di bener, depan belakang. bener. Ya itu kenceng-kencengin lagi tuh. Kerak, kerak. Besok gue lihat lagi. Pasti mobil lebih enak. Lagi dinaikin. Naikin lagi. Satu dorong. Ngomong masih lebih ya. Itu kebanyakan orang pada nggak pernah mikir sampai situ. Kalau di luar negeri dia jual khusus ring yang buat ke sasis antara perahu mesin nempel sama sasis itu dikasih ringnya kayak dari aluminium, itu meredam getaran, lebih enak lagi. Apa ya istilahnya, kalau di eBay ada tuh jualan itu, bikin om di Glodok gua pernah bikin. tapi kan bahannya takutnya kalau itu udah kita kencengin lama-lama dia gepek kendor. Kalau yang sana kan emang bahannya udah dipikirin, jadi bahan itu bisa ngeredam ke bodi, getaran bawah, brak. Nah, karena ada ring itu jadi getaran ke bodinya itu diredam. Diredam di ring. Jadi tebal deh. Ini kayak ring biasa itu. Oh. Jadi yang baut semua yang bagian kaki-kaki ke bodi itu pakai ring itu. Saya kata di jam 1 om, baru jam 10. Iya, Belum masuk jam malam. belum. Ini belum datang kalau Pianda setengah 1 ntar. Kalau ini baru Oh iya om, dong. Des. Kita lagi bulan puasa ya om. Bukan ya? Enggak bulan puasa ya. Kemarin tuh belum Pangandaran aja kemarin. Karbu, apalagi di luar kota ya. Bikin saringan tambahin satu lagi di depan di firewall tambahin saringan bensin. Di kap mesin itu. Kan udah ada saringan bensin di belakang tuh. Yang di satu, terus belakang yang di dekat roda kiri tuh. Kalau yang kecil itu? Ya itu kecil yang putih. Hah? Tambahin lagi yang di depan satu sebelum karbu sebelum karbu. kecil aja ya. Karena biar dua nyaring. Karena kan bensin kalau di daerah kan kadang-kadang kan kotor itu di pom bensinnya apa segala macam. Ada kok yang jualan jadi saringannya itu bagi kaca nih bagus. Lihat bening gitu. Kayak motor itu mah. Udah mas besar gini ya, yang di depan berapa? Itu mah saringan Toyota tuh. Enggak Tahu saringan Nggak apa apa-apa. aja. Ini sama Cuman aja, kan tapi maksudnya- kalau Metro kan arahnya begini nih. Kalau Toyota kan bener-bener L gini. L. Oh, Toyota L kan? Kalau ini kan dia begini nih. Masuk bener. ini keluar sini. Iya, bener. Bisa pakai L juga bisa, tapi kan rumahnya nggak bisa dibaut tuh, nggak bisa dipakai kelemannya, tutupnya. Fungsi sama. Fungsi sama. Pakai kawan. Tenang naon, yang penting mah fungsi. Udah gitu kalau ngetel timing mesti kita sendiri, nggak bisa bengkel. Timing Delco. oh iya, feeling ya, bukan feeling kita yang bawa ya. Kita bawa, kita ngerasain ini kurang Enaknya pur, di mana? kurang nah nih. Biasanya aku bawa kunci. Nah iya, kalau touring kan selalu gitu. Bawa kunci 12 aja udah di mobil. Nggak kurang enak nih. Berarti di rest area putar dikit. Kurang terlalu pur nih kadang-kadang terlalu pur nih kan di atasnya nggak dapet. Gesernya ke kanan dikit, tik. Nah udah. Kalau ke kiri kan terlalu pur, kanan kena. Kanan tuh berarti keluar ya. Ya pokoknya kalau kena keluar ke depan mobil. Depan mobil. Kalau ini kok habis banget, apanya itu? Nah kalau habis banget berarti kan timingnya matang timing beltnya lompat. Oh, Nggak pas ini stopnya. Pasti loncas segigi ya. Iya lompat segigi. Segigi, dia nggak pas. Kan sebenarnya itu tengah-tengah tuh nggak. Harusnya tanda Kadang suka gini nih, aduh dia kok padahal udah pur tapi tetap nggak enak. Nah, loncat gigi. Atau kalau karbu pakai delconya Grand Civic. Kalau pakai delconya Grand Civic, setengahnya mesti dirubah lagi buat ngepasin topnya. tapi emang enak ya pakai Delco Grand Civic itu atau gimana? Bukan Ah, enak itulah. ya. karena delco karbu udah susah kan, Iya, pakai bener. delco Grand Civic. Iya, Delco karbu Kayak susah Asia bener. Susah. Kemarin Mamat Dewi Motor aja beli dari orang aja 2 juta, dia jual 3 juta. Second atau bang? Second Wah, delco karbu. Kalau injection mah banyak. yang pakai karbu ta, Delcona karet ta. Asnya aja pindahin. Sama Dia alternator pakai yang juga maestro. gitu. Iya.
Ya AC pakai Maestro. Baru Rumahnya tekniknya pakai sama. yang, tapi sebenarnya Delco tuh nggak rusak, yang rusak kan cuma coil sama si dia. Harus Udah. dia udah. Mendingan bahas stok coil sama si dia aja, ganti coilnya gampang. Ya cuma cabut soket doang. Pasang lagi baru soket. Bawa stok, tapi jangan pakai coil yang imitasi. Mau baru imitasi gitu. Beda. Tiba-tiba RPM suka dedet. Dedet. Gak ngaco. Kalau ada misfire deh. Udah pengalaman tuh beli coil baru imitasi 700.000 apa 600.000 dulu tuh. Pasang baru sehari pakai. Kok mobil dedet. Dedet. Sama tarikannya nggak enak. Ini coilnya. Pakai sekarang pakai coil luar kan? Oh pakai keluar. Pakai coil luar. Pakai coilnya H23 yang aslinya Honda. Kan di luar, ada yang di luar. Oh yang versi luar. Versi luar. Enak, lebih dingin, kena angin. Iya. Kalau coil dalam Delco kan Ketutup. panasnya mesin di situ. Makanya kadang-kadang cepat retak. Kalau udah retak kan udah kurang bagus. Iya, iya. Ya kan? Retak pasti. Aku lucu udah retak gue dilem lagi. Cuma dilem karena kan udah percuma penghantaran itunya kan Iya, udah nggak bagus. Rapiannya. Nah, ini Sunda mah, yang penting jalan. Ini satu Sama sumber-sumber gue pakai meter belum pernah beli busi. Belum pernah ganti busi. Belum. Ini kan mesin dari Singapura, pakai busi aslinya dia. Masih yang nempel bawahnya. Masih di nempel sini. bahan mesin. Sampai sekarang ini udah berapa tahun. Jadi intinya kalau busi mau awet, Justru busi kalau beli busi di sini nggak bakal awet. kalau Singapura dia yang bawa. Karena gini, mobil. ada emang busi sini keluaran bener-bener dari Honda-nya gitu nggak ada. Semua part fast moving itu pasti dibikin di sini lokal. supaya orang berapa bulan ganti busi, berapa bulan ganti busi. Supaya bengkel laku. Kalau enggak ya keluar. Dan spare partnya pasti kan ND sini keluaran yang punya ya orang-orang mereka juga fast moving. Makanya kalau busi dapat mesin-mesin yang Singapura, copotin busi, ganti nama busi sini. Busi itu yang kita pakai. Cobain Kong. Udah kagak ada mesinnya. Beda aja businya pokoknya. Iya. Yang orang dikit-dikit, wah nggak enak nih, ganti busi biar baru buat touring. Pulang touring nggak udah melepas lagi pengapiannya. Kabel busi juga pakai yang ori udah, jangan sekali-kali kabel busi pakai yang imitasi. Kalau racing gitu, Racing bagus barunya, tapi udah setahun gitu kualitasnya udah beda. mending war sini lah. Mendingan orisinil. Orisinil emang diciptakan untuk long life, jangka panjang. Kalau racing ya emang buat balap doang. Dulu berapa Bukan kali sebenarnya jalan-jalan. kasih aja anak-anak tuh dapat busi-busi yang itu kan, apa yang apa enggak Jaya yang dulu NGK yang apa ya, yang R9. Resistor itu ya. Iya. Pas ya. Gue beli di Malai itu banyak. Iya, banyak akhirnya kasih pakein aja anak-anak. Karena barunya aja enak kayak gitu. Kan part-part gitu kan cuma barunya doang kan. Apa yang kamu dikasih ke Rizal? Ini. Itu yang itu tuh. Pintu. Nah. Muat nggak bisa tutup apa pintunya tuh? Copotnya lu, Bek. Gimana Mang Yayan, paham nggak Mang Yayan? paham dong. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Paham hari dah. Om nih om, kalau diinjek rem limiter Nah itu disc brake. Disc brake-nya udah Garata ya. nggak udah rata. nggak rata. Berarti harus diganti atau dibubut lagi? Kalau belum pernah dibubut, mendingan bawa bubut, tapi bubut yang langsung di atas, jadi bukan dicopot. Jadi kan sekarang ada tuh mobilnya cuma didongkrak, dimasukin ke alatnya, dimasukin ke situ, diputer, ngebubutnya langsung di roda. Soalnya apa? Kalau kita copot, masukin ke mesin bubut, posisinya dia itu senternya di mesin bubut tuh belum tentu senternya di nap roda kita. Kalau di mobil kan udah otomatis senternya kan kita ngikutin senter nap kita. Itu 400 ribuan bubut kanan kiri. Di sana biasanya langganan di Tangerang dekat tempatnya Doyok. Masih 350 aja ya sana ya.
Kalau tempat-tempat ini ada yang Dua 500, itu. 450, dua kanan kiri. Jadi di start itu, yang putar kan ada pisaunya tuh, sekali. Tahu tuh di Bandung di mana ya? Bandung mah belum. Belum kan? Nah, kalau ribut kayak gitu, biasanya yang bikin kayak gitu kanvas rem nggak asli. Itu yang bikin si disknya itu sering cepat kemakan gelombang. Banyak kan Jadi soalnya pas di juga- rem tuh Iya, sampai sekarang. Iya, getar sama ini 1028 gitu juga. Sekarang udah kena kayak gitu. Karena pas sering kecepatan tinggi tiba-tiba ngerem mendadak, gitu. Nah, itu kan panas, udah gitu kanvas remnya juga nggak orisinil. Jadi kanvas remnya kan banyak mengandung asbes tuh. nggak rata berarti. Jadi makan ke situnya nggak bagus. Pak kayak itu mah langsung gitu kan. Makanya susah. Karena kalau kita beli kanvas rem, nanya ke toko, Honda mana? Belum tentu itu bagus. Lihat bahan sih. Semakin banyak yang besinya kelihatan nggak besinya itu jangan dibeli. Kalau kanvas yang bagus kan nggak kelihatan serat besi, non asbestos. Itu bagus. Tapi cepat habis. Tapi itu bagus ya. Justru itu yang bagus. Kanvas yang original itu ketahuannya gini, pada saat kita habis ganti rem, kalau kita sering jalan, kena hujan atau segala macam, kita lihat tuh di pelek kita ada bekasnya hitam-hitam, Ya. kotoran, Iya, itu kanvas remnya bagus. Makanya kalau kayak mobil Mercy, ya kan kalau habis dipakai itu lihat di bekas peleknya kan banyak kotoran tuh, banyak itu kanvas remnya bagus. Kalau kanvas remnya jelek, dia nggak ada kotorannya, malah makan disknya. Bukan yang bersih. Lu bukan bagus karatan. Jarang dipakai anjir. Nah ini kemarin sempat beli nyoba ada toko yang punya, dia bilang dulu dapat lelangan dari Honda-nya dulu kanvas rem copotan, tapi copotan dari mobil baru Maestro. Sempat iseng kemarin beli cuma 200 terus berapa ya murah, tapi katanya asli Honda. Makanya belum nyoba kayak gini. Makan luhur kan lu? Beli lagi. Beli lagi. Wah, ini nanti juga beli.